ada satu kenyataan yang sering membuat perempuan terdiam lama, yaitu masa lalu yang pernah kita jalani, lalu munculnya seseorang yang ingin kita jadikan masa depan. Kita tahu tidak semua keputusan di masa muda dibuat dengan penuh pertimbangan. Ada pilihan yang dulu terasa benar, namun kini justru menjadi beban pikiran. Ketika seseorang yang baru hadir dengan ketulusan, muncul ketakutan. Apakah ia akan menerima seluruh diriku, termasuk bagian yang tidak pernah kuungkap? Di sini, kita akan membahas bagaimana perempuan bisa menyikapi masa lalu dengan dewasa, tenang, dan tetap menjaga martabat dirinya. Menerima masa lalu tanpa mengurangi harga diri kita sebagai perempuan. Ada satu kenyataan yang banyak perempuan enggan mengucapkan lantang, bahwa di masa lalu, kita pernah menjalin hubungan yang lebih jauh dengan seseorang, bukan karena kita tidak menjaga diri, bukan karena kita tidak punya nilai, tetapi karena pada saat itu, kita percaya, kita mencintai, kita merasa aman, kita merasa hubungannya akan menuju masa depan. Kita memberikan diri kita dengan ketulusan, dengan keyakinan bahwa perasaan itu benar. Namun hidup tidak selalu berjalan seperti yang kita bayangkan. Ketika hubungan itu berakhir, seringkali kita membawa pulang sesuatu yang lebih berat daripada luka hati, yaitu ketakutan bahwa masa lalu itu akan menghalangi masa depan kita. Sebagai perempuan, kadang kita merasa masa lalu fisik membuat kita kurang layak, seolah keputusan yang pernah kita buat menentukan nilai diri kita selamanya. Padahal, itu tidak benar. Hubungan fisik di masa lalu bukan ukuran kemurnian seseorang. Yang menentukan kualitas seorang perempuan adalah bagaimana ia menjalani hidup setelahnya. Kita perlu memahami satu prinsip penting. Kedewasaan seseorang tercermin bukan dari masa lalunya, tetapi dari bagaimana ia mengambil pelajaran darinya. Jika kita menyesali keputusan di masa muda, itu bukan aib. Itu tanda bahwa kita telah tumbuh. Jika kita lebih berhati-hati hari ini, itu bukan kelemahan. Itu bukti bahwa kita lebih bijak. Sebagian perempuan merasa takut. Bagaimana kalau dia tidak bisa menerima? Bagaimana kalau aku dianggap tidak pantas? Tetapi sebelum memikirkan bagaimana orang lain akan menilai kita, kita harus bertanya pada diri sendiri. Apakah aku sudah menerima diriku sendiri? Karena proses berdamai tidak dimulai dari orang lain. Ia dimulai dari kita. Kita harus mengakui bahwa kita pernah memberikan keintiman pada seseorang. Itu fakta, tetapi fakta itu tidak menghapus harga diri kita, tidak mengurangi martabat kita, tidak merusak peluang kita untuk dicintai secara layak oleh seseorang yang benar-benar menghargai kita. Perempuan yang mampu mengakui masa lalu tanpa menyembunyikannya dari dirinya sendiri adalah perempuan yang kuat. Perempuan seperti itu tidak tenggelam dalam rasa bersalah, tetapi juga tidak memuliakan masa lalu. Ia hanya memahami lalu melangkah, dan inilah tahap pertama yang harus dilakukan. Berhenti melihat masa lalu sebagai noda, dan mulai melihatnya sebagai proses yang membentuk versi diri kita yang lebih dewasa hari ini. Menentukan batas kejujuran, apa yang perlu diceritakan, dan apa yang tidak perlu dibuka. Setelah kita berdamai dengan masa lalu, pertanyaan berikutnya muncul dengan rasa cemas yang halus. Apakah aku harus menceritakan bahwa aku pernah memiliki hubungan fisik sebelumnya? Untuk banyak perempuan, ini bukan sekadar pertanyaan teknis. Ini menyentuh rasa aman, rasa takut dinilai, dan keinginan untuk memulai hubungan baru dengan langkah yang bersih. Namun untuk menjawabnya dengan dewasa, kita harus memahami perbedaan antara kejujuran yang sehat dan kejujuran yang menyakiti diri sendiri. Tidak semua bagian dari hidup kita wajib diceritakan secara detail kepada calon pasangan. Mengungkapkan masa lalu bukan tentang membuka arsip, melainkan tentang memberi ruang untuk transparansi yang relevan. Kita perlu bertanya, apakah informasi ini membantu hubungan, atau justru menambah beban yang tidak perlu? Hubungan fisik di masa lalu
adalah bagian dari perjalanan pribadi kita. Ia tidak otomatis menjadi kewajiban untuk diceritakan, apalagi jika tidak lagi memiliki efek terhadap kehidupan hari ini. Yang pada dasarnya, privacy bukan kebohongan. Semua orang, termasuk perempuan, berhak menyimpan bagian tertentu dari dirinya yang tidak perlu dibagi jika itu tidak mengubah komitmen atau kejujuran dalam hubungan yang baru. Yang penting adalah hidup kita sekarang. Bagaimana kita bersikap, bagaimana kita menjalin hubungan dengan integritas, bagaimana kita menjaga diri dan batas, itu yang membentuk kualitas hubungan. Tetapi ada juga sisi lain yang perlu dipertimbangkan. Jika suatu hari kita merasa hubungan ini benar-benar serius, dan kita ingin membangun rumah tangga dengan fondasi yang kokoh, kita boleh membicarakan masa lalu secara elegan. Bukan dalam bentuk penjelasan detail, tetapi dalam bentuk pemahaman bahwa kita pernah melewati fase yang berbeda dalam hidup, dan kita tumbuh dari sana. Jika pasangan kita dewasa, ia akan melihat konteksnya. Ia tidak akan menilai masa lalu sebagai ukuran siapa kita hari ini. Namun jika kita melihat tanda bahwa ia mudah menghakimi, kaku, atau menyimpan standar tidak realistis, maka membuka masa lalu justru bisa melukai diri kita sendiri. Dalam kondisi seperti itu, menjaga privasi adalah tindakan yang bijak. Kejujuran sejati bukan soal membuka semua hal tanpa filter, tetapi memilih apa yang memang perlu agar hubungan tetap sehat, stabil dan saling menghormati. Pada akhirnya, yang harus kita pegang adalah ini. Kita tidak berkewajiban membuktikan nilai diri dengan mengungkap seluruh masa lalu. Nilai perempuan tidak terletak pada sejarahnya, tetapi pada kualitas hidup yang ia bangun hari ini. Menilai kedewasaan calon pasangan. Apakah ia mampu menerima masa lalu kita? Setelah kita berdamai dengan diri sendiri, langkah berikutnya adalah menilai satu hal penting. Apakah calon pasangan kita punya kedewasaan untuk menerima masa lalu kita? Tidak semua pria siap memahami bahwa seseorang bisa punya cerita sebelum bertemu dirinya. Tidak semua pria mampu melihat perempuan dari kualitas hari ini, bukan dari sejarahnya. Karena itu, kita perlu membaca karakternya secara jernih. Kedewasaan seorang pria terlihat dari cara ia memandang manusia, bukan dari kata-kata manisnya, tetapi dari cara ia bersikap terhadap hal-hal yang sensitif. Perhatikan bagaimana ia berbicara tentang perempuan lain, bagaimana ia menyikapi kesalahan orang, bagaimana ia menghadapi situasi yang tidak sesuai harapannya. Pria yang matang tidak mudah menghakimi. Ia memahami bahwa setiap orang punya masa lalu, dan tidak ada satupun masa lalu yang bisa menentukan nilai seseorang di masa kini. Jika ia sering merendahkan perempuan, membicarakan standar dengan nada menghakimi, atau menunjukkan sikap superior dalam urusan masa lalu fisik, maka itu tanda ia belum siap. Bukan karena masa lalu kita berat, tetapi karena ia belum punya kapasitas untuk menerima manusia secara utuh. Dan seseorang yang belum dewasa secara emosional akan sulit membangun hubungan yang sehat, apapun kondisinya. Sebaliknya, pria yang dewasa akan melihat manusia dengan perspektif yang lebih luas. Ia tidak menilai seorang perempuan dari apa yang pernah ia lakukan, melainkan dari siapa dia hari ini. Ia akan menghargai proses tumbuh, bukan mempermasalahkan bekas luka. Ia bertanya bukan untuk menghakimi, tetapi untuk memahami, bukan untuk memojokkan, tetapi untuk menegaskan komitmen. Cara ia memperlakukan kita selama proses hubungan juga sangat menentukan. Apakah ia memberi rasa aman? Apakah ia membuat kita dihargai? Apakah ia mendukung pertumbuhan kita? Jika jawabannya ya, itu pertanda bahwa ia mampu menerima perempuan secara utuh, bukan hanya bagian indahnya, tetapi juga bagian yang perlu dimengerti. Maka sebelum memikirkan harus jujur atau tidak, kita harus memastikan satu hal. Apakah ia layak menerima kejujuran itu? Karena penerimaan bukan sekadar kata, itu kapasitas emosional yang harus ia punya. Membangun masa depan tanpa takut dihantui masa lalu. Setelah kita menerima diri sendiri dan memahami seberapa dewasa calon pasangan kita, langkah berikutnya adalah
membangun masa depan tanpa membiarkan masa lalu ikut campur lagi. Banyak perempuan sebenarnya sudah berdamai dengan dirinya, tetapi masih takut ketika harus melangkah ke fase hubungan yang lebih serius. Bukan karena mereka tidak siap, melainkan karena mereka takut masa lalu tiba-tiba muncul dan merusak kepercayaan yang sedang dibangun. Padahal membangun masa depan bukan tentang menghapus masa lalu, tetapi menata ulang cara kita berjalan setelah belajar darinya. Hal pertama yang perlu dilakukan adalah menjaga batas diri yang sehat. Kita tidak perlu membuka seluruh lembar hidup hanya untuk terlihat jujur. Yang perlu kita tampilkan di dalam hubungan bukan sejarah, tetapi karakter kita saat ini, cara kita memperlakukan diri, cara kita menghargai pasangan, cara kita menjaga batas keintiman, dan cara kita menghadapi konflik dengan tenang. Karena pada akhirnya, pasangan yang tepat tidak membutuhkan masa lalu untuk menilai siapa kita. Ia akan membaca dari sikap dan konsistensi yang kita tunjukkan setiap hari. Kedua, kita harus menanamkan pola pikir baru. Masa lalu hanya bisa melukai jika kita memberinya tempat. Jika kita terus mengkhawatirkan bagaimana kalau dia tahu, atau bagaimana kalau aku dianggap berbeda, maka rasa takut itu akan masuk ke cara kita berbicara, bersikap, dan mengambil keputusan. Hubungan yang dibangun di atas kecemasan hanya akan berjalan setengah hati. Sebaliknya, hubungan yang dibangun dengan ketenangan lahir dari perempuan yang tahu bahwa ia tidak perlu membuktikan apapun pada siapapun. Ia hanya perlu menjadi dirinya yang sekarang, lebih dewasa, lebih sadar, lebih menjaga diri. Ketiga, lindungi kisahmu. Hidup menawarkan banyak fase, dan tidak semua orang berhak mengetahui seluruhnya. Menjaga privasi bukan bentuk kebohongan. Itu adalah cara kita menjaga martabat diri. Jika suatu hari momen yang tepat datang untuk membuka sebagian masa lalu, kita akan tahu, kita akan merasakannya. Tapi itu hanya terjadi ketika ada kepercayaan yang cukup kuat untuk menampung kejujuran semacam itu. Terakhir, ingat bahwa masa depan bukanlah hadiah untuk orang yang hidupnya sempurna. Masa depan adalah hak setiap orang yang mau melangkah dengan kesadaran baru. Dan perempuan yang berani melihat masa lalu sebagai proses, bukan sebagai vonis, selalu memiliki ruang untuk masa depan yang lebih baik. Yang dibutuhkan hanya satu hal, keberanian untuk memilih diri sendiri terlebih dahulu. Pada akhirnya, setiap perempuan membawa kisah yang tidak sepenuhnya tampak dari luar. Ada bagian yang membuat kita tumbuh, ada yang membuat kita belajar, dan ada yang membuat kita lebih berhati-hati dalam mencintai. Masa lalu termasuk yang paling pribadi bukan penghalang bagi masa depan. Yang menentukan arah hidup kita bukan apa yang pernah terjadi, tetapi bagaimana kita melangkah setelah itu. Hubungan yang sehat dimulai dari keberanian untuk menerima diri sendiri, dari ketenangan untuk menilai siapa yang layak kita percayai, dari kebijaksanaan untuk menjaga batas, sekaligus ketegasan membangun hidup baru tanpa rasa rendah diri. Perempuan yang telah berdamai dengan masa lalu memiliki kekuatan yang halus, tetapi nyata. Ia tidak lagi berjalan dengan takut, melainkan dengan keyakinan. Ingat satu hal, penerimaan yang paling penting bukan dari calon pasangan, melainkan dari diri kita sendiri. Jika kita sudah selesai dengan rasa bersalah, masa depan tidak lagi terasa menakutkan.